Dalam materi MPLS hari ini, Ibu menyampaikan tentang tata tertib sekolah kita, yaitu tata tertib SMP Negeri Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung. Pada pasal 1, pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam sekolah wajib dipakai sejak berangkat dari rumah ke sekolah sampai balik pulang atau kembali ke rumah masing-masing. B. Pakaian seragam dan atribut sekolah tidak dibenarkan dipakai atau dikenakan di luar jam sekolah kecuali untuk kegiatan sekolah yang dilaksanakan di luar jam atau area sekolah, misalnya perlombaan atas nama sekolah, perkemahan atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya. C. Pakaian tidak berbahan kain yang tipis, ketat, dan transparan atau tembus pandang. D. Pakaian tidak bergambar, bermotif, dan bertuliskan sesuatu lain selain lambang, atribut resmi sekolah seperti OSIS, Tut Wihandayani, bendera, nama peserta didik, kelas, nama sekolah, nama kabupaten atau kota, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib sekolah. E. Pakaian harus bersih, wangi, dan rapi. F. Pakaian seragam peserta didik putra dan putri dengan ketentuan hari Senin dan Selasa. Bagi putra, pertama, kemeja putih lengan pendek yang dimasukkan ke dalam celana. 2. Kemeja dilengkapi dengan atribut OSIS, bendera putih, ada saku kemeja, nama peserta didik, nama sekolah, dan nama kabupaten kota. 3. Celana panjang warna biru 2, model biasa atau lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, tidak disobek, dijahit, pensil atau cutbray. 4. Ikat pinggang seragam sekolah ukuran 3 cm warna hitam, dan 5. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki dan sepatu warna hitam. Untuk putri, 1. Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan dan dimasukkan ke dalam rok. 2. Kemeja dilengkapi dengan atribut OSIS yang dijahit pada saku kemeja, bendera merah putih, nama peserta didik, nama sekolah, dan nama kabupaten atau kota. 3. Jilbab putih polos model langsung atau instan. 4. Rok warna biru 2 model lipit di tengah bagian belakang panjang rok sampai mata kaki tidak ketat dan tidak ada belahan. Ikat pinggang seragam sekolah ukuran lebar 3 cm warna hitam, dan 6. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki dan sepatu hitam. Nah, untuk Rabu dan Kamis, 1. Kemeja batik lengan pendek yang dimasukkan ke dalam celana untuk putra. 2. Celana panjang warna putih model biasa atau lurus, panjang celana sampai mata kaki dan lingkaran kaki minimal 44 cm, tidak disobek, dijahit atau dijumpai. 3. Ikat pinggang seragam sekolah ukuran 3 cm warna hitam. 4. Kaos kaki putih polos 5
10 cm di atas mata kaki dan sepatu warna hitam. Untuk putri, kemeja batik lengan panjang sampai pergelangan tangan dan dimasukkan ke dalam rok. Jilbab biru 2 polos model langsung atau instan. Rok warna putih model lipit, panjang rok sampai mata kaki, tidak ketat dan tidak ada belahan. Ikat pinggang seragam sekolah ukuran lebar 3 cm warna hitam dan kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki, sepatu hitam. Untuk hari Jumat, bagi putra putri itu memakai pakaian untuk putra seragam olahraga khas sekolah, dikenakan hanya pada saat kegiatan olahraga dengan ketentuan: A. Baju kaos lengan pendek khas sekolah. B. Celana kaos panjang khas sekolah model biasa atau lurus, panjang celana sampai mata kaki dan lingkaran kaki minimal 44 cm. C. Kaos kaki panjang warna disesuaikan dengan warna baju atau celana. D. Sepatu disesuaikan dengan warna baju atau celana. 2. Baju koko dan peci atau kopiah hitam dikenakan hanya pada saat sholat Jumat. Untuk putri, baju kaos lengan panjang khas sekolah, celana panjang khas sekolah model biasa atau lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, kaos kaki panjang dan sepatu warnanya disesuaikan dengan warna baju atau celana. Dan hari Sabtu itu kalian harus memakai baju pramuka dengan ketentuan. Untuk putra itu pertama, 1. Tutup kepala dengan ketentuan dibuat dari bahan warna coklat tua berbentuk baret, dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan. Kedua, baju dengan ketentuan dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, memakai lidah bahu lebar 3 cm, kerah baju model kerah dasi, kancing baju di depan warna sama dengan warna baju, memakai 2 saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang. Baju dimasukkan ke dalam celana. 3. Celana dengan ketentuan dibuat dari bahan coklat tua, berbentuk celana panjang, memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang selebar 1 cm, memakai saku timbul di bagian samping ke kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi penutup, memakai ikat pinggang berwarna hitam. 4. Setangan leher merah putih berbentuk segitiga sama kaki. 5. Kaos kaki dengan ketentuan panjang kaos kaki sampai betis berwarna hitam, sepatu dengan ketentuan model tertutup warna hitam. Pakaian seragam kegiatan ini merupakan topi lapangan, baju dibuat dari bahan kaos dan kain katun, celana panjang berbahan kaos atau kain katun setengah leher, kaos kaki hitam sampai betis dan sepatu hitam model tertutup. Kalau untuk putrinya, 1. Tutup kepala dengan ketentuan jilbab warna coklat tua model langsung atau instan. Warna jilbab sama dengan warna rok atau celana, tanpa aksesoris di luar baju, khusus muslimah.
Dibuat dari bahan langken atau beludu warna coklat tua, berbentuk topi bulat lebar lidah topi 4 cm. 2. Baju dengan ketentuan itu dibuat dari bahan warna coklat muda, leher panjang, memakai lidah bahu 3 cm, kerah model kerah dasi, kancing baju di depan sama dengan warna baju, memakai 2 saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar 2 cm di tengah saku. Baju dimasukkan ke dalam rok. 3. Rok dengan ketentuan dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk pulot atau lebar panjang sampai mata kaki, memakai ban pinggang dengan tepat ikat pinggang, memakai 2 saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup, memakai ikat pinggang berwarna hitam. 4. Kaos kaki dengan ketentuan panjang kaos kaki sampai betis warna hitam, sepatu dengan ketentuan model tertutup warna hitam. Pakaian seragam kegiatan. 1. Pakaian seragam kegiatan dikenakan pada saat mengikuti kegiatan lapangan, misalnya berkemah, olahraga, dan kerja bakti dan lain-lain. 2. Pakaian seragam kegiatan ini berupa kerudung atau jilbab, topi lapangan, baju terbuat dari bahan kaos atau kain katun, celana panjang berbahan kaos dan kain katun setengah leher, kaos kaki hitam sampai betis, dan sepatu hitam model tertutup. Sekarang kita ke pakaian khusus. Pakaian khusus, jenis pakaian. Pakaian sholat untuk putra. 1. Baju koko dan kopiah atau peci warna hitam dipakai pada saat sholat Jumat. 2. Kopiah atau peci warna hitam dan pakaian seragam harian dipakai pada saat sholat duha, zuhur, asar, dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid. Untuk putri, talkum atau mukena dipakai hanya pada saat sholat duha, zuhur, asar, dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid. 2. Mukena tidak boleh diperkenankan dipakai di dalam kelas pada jam belajar biasa maupun jam pengembangan. 2. Pakaian kebesaran untuk putra. 1. Pakaian kebesaran untuk putra putri. 1. Pakaian kebesaran dipakai pada hari-hari tertentu dan kegiatan khusus. 2. Ketentuan cara mengenakan pakaian kebesaran sama dengan ketentuan pemakaian seragam sekolah lainnya. 3. Pakaian pelanggaran. Pakaian pelanggaran ini bila anak-anak itu melanggar tata tertib, terutama pakaian, itu ada namanya pakaian pelanggaran. Pakaian pelanggaran di sini adalah baju yang harus dikenakan oleh peserta didik pada saat melanggar tata tertib sekolah. Di bagian belakang baju bertulisan dengan kalimat-kalimat motivasi seperti saya malu berpakaian tidak rapi, saya malu terlambat, dan sebagainya. Itu contoh-contoh baju dari baju pelanggaran apabila kalian melanggar tata tertib, terutama baju seragam sekolah. Pasal 2 yaitu tentang rambut, kuku, tato, aksesoris, perhiasan, dan make up.
Satu, untuk umum, bagi peserta didik putra maupun putri itu dilarang. Pertama, berkuku panjang. 2, mengecat rambut dan kuku. 3, menulis atau menggambar sesuatu pada anggota badan. 4, bertato. Bertato itu ada tato permanen sementara maupun tato mainan, itu tidak boleh semua. Kelima, yaitu menggunakan aksesoris apapun pada pakaian atau di badan kecuali jam tangan. 2, khusus peserta didik putra. A, tidak berambut panjang atau potongan modis. B, ukuran atau panjang rambut adalah 1, 2, 3 atau banding 2, 3 banding 1 cm bagian samping kanan, kiri, dan belakang. 2 cm pada bagian tengah, 3 cm pada bagian atas depan. C, tidak bercukur mundur. D, rambut tidak berkunci. E, tidak memakai kalung, anting-anting, gelang, dan cincin dengan bahan atau berbentuk apapun. F, tidak menggunakan bahan atau alat kosmetik dalam bentuk apapun. 3, khusus peserta didik putri. A, tidak membawa atau menggunakan bahan atau alat kosmetik apapun kecuali bedak tipis. B, tidak membawa atau memakai perhiasan emas atau barang berharga lainnya kecuali anting-anting. C, tidak mengurai rambut bagi yang berambut panjang, khususnya non-muslim. Pasal 3, alat transportasi atau kendaraan. Peserta didik tidak setiap hari berangkat dan pulang ke sekolah harus menumpang bis sekolah yang telah disiapkan. 2, peserta didik wajib menunggu bis di halte atau tempat pemberhentian pada waktu selambat-lambatnya pukul 6.45 dan pada tempat yang telah ditentukan. 3, peserta didik yang tiba di halte lewat dari jam 6.45 tidak akan dijemput oleh bis sekolah. Peserta didik yang tidak dijemput oleh bis sekolah karena terlambat menunggu di halte menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua, atau wali. 5, peserta didik wajib menjaga semua fasilitas di dalam bis sekolah. 6, peserta didik tidak diperkenankan atau dibenarkan membawa kendaraan sendiri ke sekolah sesuai Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 81 ayat 2 bahwa syarat SIM A, SIM C, dan SIM D paling rendah usia 17 tahun. 7, peserta didik yang menggunakan kendaraan sendiri harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A, jika terjadi razia atau penertiban pengendara sepeda motor dari aparat kepolisian, maka itu di luar tanggung jawab sekolah. B, sepeda motor tidak menggunakan knalpot non standar atau variasi atau menggunakan knalpot standar tanpa filter yang mengeluarkan suara nyaring. C, sepeda motor tidak menggunakan klakson non standar seperti klakson telolet atau sejenisnya. D, tidak membawa atau menyimpan benda, barang atau bahan-bahan yang dilarang dibawa ke sekolah, baik milik sendiri maupun titipan orang lain, seperti rokok, miras, narkoba, obat-obat terlarang, senjata tajam dan sebagainya di dalam jok motor.
melakukan atraksi kendaraan, ngebut atau balapan selama menggunakan seragam sekolah di dalam maupun di luar area sekolah. 9. Sepeda motor harus dipakai dengan rapi pada area parkir, khususnya kendaraan peserta didik. Pasal 4. Kehadiran apel pagi masuk dan pulang sekolah. 1. Peserta didik wajib hadir dan mengikuti proses pembelajaran setiap hari di sekolah dan apabila berhalangan hadir, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Berhalangan hadir karena sakit ringan, maka orang tua atau wali peserta didik menginformasikan kepada wali kelas, boleh secara lisan maupun surat, buku penghubung atau via telepon. B. Berhalangan hadir karena sakit atau rawat inap atau rawat jalan, harus diajukan beristirahat atau pemulihan oleh dokter, maka orang tua atau wali harus menyampaikan surat keterangan dokter kepada wali kelas. C. Berhalangan hadir karena adanya keperluan keluarga tidak lebih dari 3 hari, maka orang tua atau wali peserta didik menyampaikan permohonan izin secara lisan atau langsung kepada wali kelas, dan apabila lebih dari 3 hari, maka orang tua atau wali menyampaikan permohonan izin secara lisan atau kepada kepala sekolah. 2. Peserta didik wajib mengikuti apel pagi setiap hari dengan kegiatan dan waktu sebagai berikut. A. Hari Senin pukul 7 sampai 7.30 upacara penaikan bendera. Pembelajaran selesai jam 15.40, pulang setelah selesai sholat asar. Jam pulang khusus kelas 9 sesuai dengan jadwal. B. Hari Selasa, Rabu dan Kamis jam 7 sampai jam 7.30 itu apel pagi biasa, dan literasi pelajaran selesai jam 15.40, pulang setelah sholat asar. Jam pulang khusus kelas 9 sesuai dengan jadwal. C. Hari Jumat jam 7 sampai jam 7.30 senam kebugaran jasmani. Pembelajaran selesai jam 15.40, pulang setelah sholat asar. Jam pulang khusus kelas 9 itu sesuai dengan jadwal. Hari Sabtu jam 7 sampai 7.30 apel pramuka, kegiatan pramuka dan ekstra kurikuler. Setelah jam 12.10 pulang setelah selesai sholat zuhur. Jam pulang khusus kelas 9 sesuai dengan jadwal. 3. Peserta didik wajib hadir di sekolah 5 menit sebelum tanda bel apel pagi berbunyi. 4. Peserta didik dilarang berada di luar kelas setelah bel masuk telah berbunyi. 5. Selama jam sekolah, pada waktu belajar maupun istirahat, peserta didik dilarang meninggalkan area sekolah tanpa seizin guru, piket atau satpam. 6. Peserta didik dilarang berada di dalam kelas sendiri maupun kelas
dan beribadah. 8 peserta didik dilarang duduk di atas sepeda motor yang sedang parkir. 9 selama proses pembelajaran berlangsung, peserta dilarang meninggalkan kelas tanpa izin dari guru di kelas, guru piket atau satpam. Sekarang kita ke pasal 5, yaitu kegiatan ibadah. 1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ibadah seperti sholat dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilaksanakan di sekolah. 2. Semua perlengkapan ibadah atau sholat disiapkan oleh masing-masing peserta didik dan tidak boleh disimpan di kelas maupun di masjid. 3. Bagi peserta didik putri atau muslimah yang mengaku berhalangan mengerjakan sholat dengan alasan haid, maka peserta didik yang bersangkutan akan diperiksa oleh ibu guru. 4. Peserta didik non-muslim menyesuaikan. Pasal 6. Kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. 1. Peserta didik wajib menjaga kebersihan dan kerapian baik pribadi maupun kelas. 2. Peserta didik wajib menjaga kebersihan dan ketertiban di dalam kelas, di perpustakaan, di laboratorium, di ruang makan, di kantin, di masjid, dan tempat-tempat lain di dalam area sekolah. 3. Demi terciptanya suasana yang bersih, disiplin, dan tertib, maka peserta didik wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Tidak membawa jajanan, makanan atau minuman ke dalam kelas. B. Tidak makan atau minum di dalam kelas. C. Tidak mampir atau belanja di kantin saat izin ke kamar kecil. D. Tidak mampir belanja di kantin di saat istirahat sebelum menunaikan sholat duha, asar, dan zuhur. E. Tidak membawa dan mengkonsumsi permen karet di sekolah. F. Tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menyimpan sampah di dalam laci meja. G. Menjaga dan memelihara semua fasilitas sekolah. H. Tidak mencoret, menulis, atau mengotori dinding, lantai, pintu, atau jendela gedung sekolah. Pasal 7. Adab atau tata krama. 1. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, peserta didik hendaknya A. Membiasakan 5S: sapa, senyum, salam, sopan, dan santun kepada seluruh warga dan tamu sekolah. B. Membiasakan jujur, amanah, dan menepati janji. C. Membiasakan berterima kasih, meminta maaf, dan memaafkan. D. Membiasakan mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. E. Membiasakan antri. F. Membiasakan menghargai pendapat orang lain. G. Membiasakan minta izin sebelum masuk atau keluar kelas atau ruangan. H. Membiasakan menolong atau membantu orang lain. I. Membiasakan menyalurkan aspirasi melalui media yang ada di sekolah seperti majalah dinding dan kotak curhat BK. C. Membiasakan konsultasi kepada guru BK atau pembimbing, wali kelas, guru atau guru lain sesuai kebutuhan. K. Menjaga nama baik sekolah, orang tua,
dan seluruh warga sekolah. Sekarang nomor 2 ya. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, peserta didik dilarang A. Melawan secara fisik pimpinan, guru, staf atau karyawan sekolah. B. Melakukan tindakan asusila seperti pornografi atau porno aksi. C. Melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, merampok di sekolah maupun di luar sekolah. D. Berbicara kasar, kotor, menggunjing, menghina, menyapa, memanggil dengan kata-kata atau sapaan, panggilan yang tidak senonoh kepada pimpinan, guru, staf, karyawan, dan sesama peserta didik. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok di sekolah maupun di luar sekolah. F. Membawa atau meminum minuman keras, mengedar atau mengkonsumsi narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. G. Membawa, mengajak atau menghisap rokok sendiri atau bersama teman pada jam sekolah atau saat memakai seragam sekolah. A. Menikah selama menempuh pendidikan di sekolah. I. Memasukkan dokumen sekolah. C. Mengajak orang lain selain siswa SMP Negeri Terpadu Unggulan 2 Tanah Bidung memasuki area sekolah tanpa izin dari satpam atau guru piket. K. Menggunakan atau mengambil milik orang lain tanpa izin. I. Memeras atau membuli teman. J. Berpacaran. M. Mencoret dinding, bangunan, pagar sekolah, perabotan, dan peralatan sekolah lainnya. N. Membawa senjata tajam atau alat-alat lainnya yang membahayakan keselamatan orang lain. O. Membawa, membaca, mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio atau video porno. P. Membawa kartu atau bermain judi di lingkungan sekolah atau di luar sekolah saat memakai seragam sekolah. Pasal 8. Alat komunikasi, alat musik atau seni dan olahraga. 1. Peserta didik hanya diperkenalkan membawa handphone ke sekolah untuk keperluan pembelajaran dengan izin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. 2. Peserta didik dilarang membawa handphone ke sekolah tanpa izin dari guru atau wali kelas. 3. Peserta didik yang diizinkan membawa handphone untuk keperluan belajar hanya diperkenankan memegang atau menggunakan handphone pada saat belajar di bawah pengawasan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Sebelum dan sesudahnya handphone dikumpulkan oleh guru mapel, guru piket atau satpam dan diserahkan setelah tanda bel pulang berbunyi. 4. Peserta didik dilarang membawa alat musik, seni, olahraga atau peralatan milik pribadi lainnya ke sekolah tanpa izin dari guru mata pelajaran atau pembina. 5. Peserta didik boleh membawa alat musik, seni, olahraga, dan peralatan milik pribadi lainnya ke sekolah dengan izin guru mata pelajaran. Pasal 9. Persyaratan kenaikan kelas dan kelulusan. 1. Kriteria atau persyaratan kenaikan kelas. Melalui rapat pimpinan bersama Dewan Guru peserta didik dinyatakan naik kelas
apabila memenuhi syarat sebagai berikut. A. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pembelajaran yang diikuti. B. Deskripsi sikap baik yang dinyatakan oleh lebih dari 50% guru mata pelajaran. C. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. D. Tidak memiliki lebih dari 1 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. E. Tidak lebih dari 24 hari efektif sekolah tidak hadir tanpa keterangan atau alfa selama 2 semester atau dalam 1 tahun. 2. Kriteria kelulusan melalui rapat pimpinan bersama Dewan Guru peserta didiknya dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat sebagai berikut. A. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. B. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. C. Lulus ujian satuan pendidikan. D. Mengikuti ujian sekolah untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. E. Tidak hadir tanpa keterangan atau alfa tidak lebih dari 24 selama 2 semester atau 1 tahun pembelajaran. F. Kriteria lain dipandang perlu oleh satuan pendidikan. Jenis-jenis pelanggaran, tingkat skor, sanksi, penanggung jawab, dan penghargaan. 1. Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam tata tertib sebagaimana diatur pada bab 1 dikenakan sanksi sebagai berikut. A. Teguran atau peringatan lisan. B. Penugasan. C. Pemanggilan orang tua. D. Surat pernyataan dan surat perjanjian yang diketahui orang tua. E. Diskorsing atau dirumahkan pada waktu tertentu dengan status alfa. F. Dikeluarkan dari sekolah. 2. Peserta didik yang berprestasi akan diberikan penghargaan berupa A. Siswa berprestasi. B. Siswa teladan. 3. Jenis pelanggaran dan sanksi. A. Tingkat pelanggaran yang sangat berat dengan skor 100 terancam dikembalikan kepada orang tua. B. Tingkat pelanggaran berat dengan skor 50 pemanggilan orang tua, skorsing, dan sanksi lainnya sesuai dengan kebijakan sekolah. C. Tingkat pelanggaran sedang dengan skor 10-20. D. Tingkat pelanggaran ringan dengan skor 1-5. E. Pelanggaran sedang atau ringan yang dilakukan berulang kali sehingga jumlah skor mencapai 100, maka sanksinya adalah panggilan orang tua dan skorsing. F. Pelanggaran sedang atau ringan yang dilakukan berulang kali sehingga jumlah skor mencapai 200, diadakan pemanggilan orang tua. E. G. Pelanggaran sedang atau ringan yang berulang kali sejumlah skor mencapai 250, maka peserta didik terancam dikembalikan kepada orang tua. Jenis pelanggaran, tingkat skor, dan sanksi
Skor 100, sanksi dikembalikan ke orang tua tanpa melalui proses. Penanggung jawabnya kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, guru BK, dan wali kelas. Jenis pelanggaran yang melakukan tindakan asusila, misalnya tindakan kekerasan seksual atau pornografi. Tingkat pelanggaran sangat berat, skor 100, sanksi panggilan orang tua dan terancam dikembalikan kepada orang tua. Penanggung jawab kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, guru BK, dan wali kelas. Melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, merampok pada jam sekolah atau di saat memakai seragam sekolah atau di luar sekolah yang dapat mencemari nama baik atau citra sekolah, itu tingkat pelanggarannya sangat berat, diberi skor 100. Sanksi panggilan orang tua dan terancam dikembalikan kepada orang tua. Penanggung jawab kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, guru BK, dan wali kelas. Membawa, mengedarkan, membajak atau meminum minuman keras, mengkonsumsi narkotika, obat psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya. Tingkat pelanggaran sangat berat, sanksi 100, skor 100, sanksi dipanggil orang tua, serta terancam dikembalikan kepada orang tua. Penanggung jawab kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, guru BK, dan wali kelas. Terbukti menikah selama menempuh pendidikan di sekolah, tingkat pelanggaran sangat berat, skor 100, sanksi dikembalikan kepada orang tua tanpa melalui proses. Penanggung jawab kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, guru BK, dan wali kelas. Bertato permanen, tingkat pelanggaran sangat berat, skor 100, sanksi pemanggilan orang tua dan terancam dikembalikan ke orang tua. Penanggung jawab kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, guru BK, dan wali kelas. B. Pelanggaran berat, membawa atau menyimpan benda, barang atau bahan-bahan yang dilarang dibawa ke sekolah, baik milik sendiri maupun dititip orang lain, seperti rokok, miras, narkotika, obat-obatan terlarang, senjata tajam, dan sebagainya di dalam jok motor. Tingkat pelanggaran berat, skor 50. Sanksi panggilan orang tua, barang disita dan dimusnahkan, diskorsing selama 6 hari. Penanggung jawab kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, guru BK, dan wali kelas. Berbicara kasar, kotor, menggunjing, menghindang, menyapa, memanggil dengan kata-kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh kepada pimpinan, guru, staf, atau karyawan sekolah. Tingkat pelanggaran berat, skor 50, sanksi panggilan orang tua dan diskorsing selama 6 hari. Penanggung jawab kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan guru pembimbing. Diizinkan membawa HP untuk keperluan belajar dan berisi file porno berupa bacaan pesan teks atau SMS
sketsa, gambar, atau video porno di sekolah. Tingkat pelanggaran berat, skor 50, sanksi panggilan orang tua, file dihapus, HP disita atau disimpan oleh wali kelas dan dikembalikan setelah ujian nasional. Penanggung jawab kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan guru pembimbing. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok selama jam sekolah atau memakai seragam sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Tingkat pelanggaran berat, skor 50. Sanksi panggilan orang tua dan diskorsing selama 6 hari. Penanggung jawab KAU kesiswaan, satpam, guru piket, wali kelas, dan guru BK atau pendamping. Membawa senjata tajam atau alat lainnya yang membahayakan keselamatan orang tua. Tingkat pelanggaran berat, skor 50, panggilan orang tua dan diskorsing selama 6 hari. Penanggung jawab kepala sekolah, KAU kesiswaan, satpam, guru piket, wali kelas, dan guru BK. Mengajak, memancing atau memprovokasi teman atau orang lain melakukan perkelahian atau tawuran. Tingkat pelanggaran berat, sanksi 50, skor 50, sanksi panggilan orang tua dan diskorsing selama 6 hari. Penanggung jawab KAU kesiswaan, satpam, guru piket, wali kelas, dan guru BK atau pendamping. Membawa atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, dan video porno. Tingkat pelanggaran berat, skor 50, sanksi panggilan orang tua, alat penyimpanan bacaan, gambar, audio, atau video yang bernuansa pornografi seperti memori, cache, CD, dan sebagainya disita dan dimusnahkan. Penanggung jawab KAU kesiswaan, wali kelas, guru BK atau pendamping. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah pada saat memakai pakaian seragam sekolah. Tingkat pelanggaran berat, skor 50, sanksi panggilan orang tua, kartu disita dan dimusnahkan serta pelaku diskor selama 6 hari. Penanggung jawab KAU kesiswaan, satpam, guru piket, wali kelas, dan guru BK atau pendamping. C. Pelanggaran sedang. Terbukti berbohong, tidak mengerjakan sholat dengan alasan haid atau menstruasi bagi peserta didik putri. Tingkat pelanggaran sedang, skor 20, sanksi menunaikan sholat sendirian, menghafal hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, membersihkan masjid, atau sanksi lainnya. Penanggung jawab wali kelas, guru BK atau pendamping, guru PAI, ustadz atau ustazah. Membawa, mengajak, atau merokok baik dilakukan sendiri maupun bersama orang lain pada saat jam sekolah atau saat memakai seragam sekolah. Tingkat pelanggaran ringan, skor 20, sanksi panggilan orang tua dan diskorsing selama 3 hari. Penanggung jawab KAU kesiswaan, wali kelas, dan guru BK atau pendamping. Menjalin hubungan asmara atau berpacaran. Tingkat pelanggaran ringan, skor 20, sanksi membuat
dan menandatangani surat pernyataan atau perjanjian dan diskorsing selama 6 hari. Penanggung jawab tahu kesiswaan wali kelas, guru, BK atau pendamping. Memakai baju seragam sekolah yang sengaja dikecilkan atau jangkis, atau celana panjang disobek, dijahit pensil atau dicungkai bagi peserta didik putra. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi disita atau tidak dikembalikan serta diganti oleh peserta didik dengan pakaian yang sesuai dengan ukuran standar sekolah. Penanggung jawab tahu kesiswaan wali kelas dan guru BK. Memakai baju seragam, menggunakan atau mengambil barang milik teman atau orang di sekolah. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi pelaku mengembalikan atau menggantikannya dengan yang baru. Penanggung jawab wali kelas, guru BK atau pendamping. Memeras atau membuli teman. Tingkat pelanggaran sedang sanksi skor 10, sanksi pelaku meminta maaf, mengembalikan atau mengganti hak milik teman yang telah diambil dan sanksi lainnya sesuai dengan kebijakan penanggung jawab. Penanggung jawab tahu kesiswaan wali kelas, guru, BK atau pendamping. Mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabotan dan peralatan sekolah lainnya. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi dibersihkan atau dicat ulang dengan warna yang sama dan cat dibeli sendiri oleh pelaku. Penanggung jawab tahu kesiswaan guru BK dan wali kelas. Membawa HP, kamera atau Android ke sekolah tanpa izin. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi disita atau disimpan oleh wali kelas selama 6 bulan. Penanggung jawab tahu kesiswaan satpam, guru piket, wali kelas, guru BK, pendamping atau semua guru mapel. D. Pelanggaran ringan. Diizinkan membawa HP, kamera atau Android ke sekolah, tetapi tidak dititipkan kepada guru mapel dan digunakan di luar jam pelajaran yang bersangkutan. Tingkat pelanggaran ringan skor 5, sanksi disita atau disimpan di sekolah oleh guru mapel yang bersangkutan selama 1 bulan. Penanggung jawab guru mapel yang bersangkutan, satpam dan guru piket. Mewarnai rambut atau pirang. Tingkat pelanggaran ringan skor 5, sanksi dipotong pendek atau digunduli hingga hilang bagian yang berwarna atau berpirang. Penanggung jawab tahu kesiswaan guru BK atau pendamping dan wali kelas. Bertato sementara atau non-permanen. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi dicuci hingga bersih. Penanggung jawab satpam, guru piket dan semua guru mata pelajaran. Memakai kalung, gelang, cincin, anting-anting atau tinggi atau aksesoris lainnya dari bahan dan bentuk apapun selain jam tangan bagi peserta didik putra. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi disita dan tidak dikembalikan. Penanggung jawab tahu kesiswaan satpam, guru piket dan guru BK atau pendamping. Sepeda motor menggunakan knalpot non standar atau variasi.
Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi. A. Kunci motor disita dan pulang dengan menumpang bis sekolah. B. Knalpot dilepas, disita dan tidak dikembalikan. Penanggung jawab satpam, guru piket, dan guru BK. Sepeda motor menggunakan klakson non-standar. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi klakson dilepas, disita dan tidak dikembalikan. Penanggung jawab satpam, guru piket, dan guru BK. Melakukan atraksi kendaraan ngebut atau balapan selama mengenakan seragam sekolah di dalam maupun di luar area sekolah. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi panggilan orang tua, kunci motor disita dan pulang menumpang bis sekolah. Penanggung jawab satpam. Tidak masuk kelas atau meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru piket atau satpam. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi menghafal atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran saat membolos. Penanggung jawab satpam dan guru piket dan wali kelas. Mengubah daftar absen, alfa atau bolos menjadi hadir pada daftar hadir kelas, daftar hadir kegiatan ibadah atau sholat, atau daftar hadir kegiatan lainnya. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi kebijakan wali kelas atau guru pembina kegiatan. Penanggung jawab wali kelas dan guru pembina. Tidak ikut sholat duha, zuhur dan asar berjamaah. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi mengerjakan sholat duha, zuhur dan asar secara sendirian, menghafal paparan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dan membersihkan masjid. Penanggung jawab satpam, guru piket, guru agama, dan ustadz atau ustazah. Mengganggu teman bermain-main saat mengerjakan sholat. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi sholat diulang, menghafalkan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dan membersihkan masjid. Penanggung jawab ustadz atau ustazah. Mengotori dinding, lantai, pintu atau jendela. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, dibersihkan sendiri oleh peserta. Penanggung jawab kaum kesiswaan, wali kelas, dan guru BK. Mengambil atau merusak fasilitas sekolah. Tindak pelanggaran sedang skor 10, sanksi mengembalikan atau menggantikan dengan yang baru. Penanggung jawab kaum kesiswaan, guru BK, dan wali kelas. Mengolok, menghina, menyapa, atau memanggil dengan kata-kata yang tidak senonoh kepada teman. Tingkat pelanggaran sedang skor 10, sanksi meminta maaf dan menghafal hal-hal yang berkaitan dengan mapel keagamaan atau sanksi lainnya. Penanggung jawab wali kelas, guru piket, dan guru BK atau pendamping. Mengenakan pakaian seragam sekolah tidak rapi. Tingkat pelanggaran ringan skor 5, sanksi menghafalkan hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran atau keagamaan. Penanggung jawab guru piket, satpam
seragam sekolah yang bergambar, bermotif atau bertulisan sesuatu selain atribut resmi sekolah sesuai dengan ketentuan. Tingkat pelanggaran ringan skor 5, sanksi menghafal hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran atau keagamaan. Penanggung jawab piket, wali kelas, guru BK, dan atau pendamping. Memakai baju biasa atau kaos atau kemeja. Tingkat pelanggaran ringan skor 5, sanksi disita atau tidak dikembalikan dan pulang mengenakan pakaian khusus yang disediakan oleh sekolah. Penanggung jawab kaum kesiswaan serta guru piket, wali kelas, guru BK atau pendamping. Berambut gondrong bagi peserta didik putra. Tingkat pelanggaran ringan skor 5, sanksi dipotong tanpa dilakukan di sekolah. Penanggung jawab kaum kesiswaan guru piket, wali kelas, dan BK. Panjang rambut lebih dari 3 cm. Tingkat pelanggaran ringan skor 5, dipotong, sanksi dipotong tanpa dilakukan di sekolah. Penanggung jawab kaum kesiswaan guru piket, wali kelas, dan BK. Bermain-main di masjid pada jam pelajaran atau waktu istirahat selain ibadah. Tindak pelanggaran ringan skor 5, sanksi membersihkan, menyapu, mengepel ruangan dan teras masjid atau kebijakan satpam dan guru piket. Penanggung jawab satpam dan guru piket, ustaz atau ustazah. Tidak membawa peralatan sholat bagi peserta didik. Tingkat pelanggaran ringan skor 5, sanksi meminjam peralatan sholat milik teman, melaksanakan sholat sendiri dan membersihkan masjid. Penanggung jawab guru agama Islam, ustaz dan ustazah. Membawa atau mengkonsumsi pengetahuan di sekolah. Tingkat pelanggaran ringan skor 5, sanksi kebijakan guru piket. Penanggung jawab guru piket. Tidak melaksanakan tugas piket di kelas atau di masjid. Tingkat pelanggaran ringan skor 5, sanksi piket sendiri pada jadwal piket pekan berikutnya. Penanggung jawab wali kelas dan pembina kegiatan ibadah, ustaz atau ustazah. Tidak membawa peralatan atau kebutuhan pembelajaran seperti buku tulis, pulpen, dan sebagainya. Tindak pelanggaran ringan, sanksi kebijakan guru mapel, penanggung jawab guru mapel di kelas. Terlambat atau tidak mengikuti upacara penaikan bendera pada saat bertugas selain pelaksanaan upacara. Tindak pelanggaran sedang skor 5, sanksi kebijakan wali kelas, penanggung jawab wali kelas. Mengajak orang lain selain siswa. SMP Negeri Terpadu bulan 2 dan Tidung memasuki area sekolah tanpa izin dari sekolah. Tindak pelanggaran ringan skor 5, sanksi kebijakan satpam dan guru piket. Penanggung jawab satpam dan guru piket. Membawa alat musik atau seni atau alat olahraga atau peralatan lain pribadi lainnya tanpa izin dari guru mata pelajaran atau guru pembina. Tingkat pelanggaran sedang skor 5,
sanksi disita atau disimpan di sekolah oleh guru mapel yang bersangkutan selama 6 bulan, penanggung jawab guru mapel yang bersangkutan, satpam dan guru piket. Mengenakan seragam sekolah pada waktu atau hari atau warna yang tidak sesuai bukan pasangannya, tinggal pelanggaran ringan, skor 4, sanksi memakai pakaian khusus yang disediakan oleh siswa, penanggung jawab guru kesiswaan, guru piket, guru BK. Memakai kendaraan tidak pada area atau tempat parkir yang telah ditentukan. Tingkat pelanggaran ringan, skor 3, sanksi mendorong sepeda motor tanpa menyalakan mesin ke area parkir yang telah ditentukan, penanggung jawab satpam dan guru piket. Membawa uang alat kosmetik ke sekolah, tingkat pelanggaran ringan, skor 3, sanksi disita dan tidak dikembalikan, penanggung jawab wali kelas. Terlambat atau tidak mengikuti apel pagi, senam atau kegiatan pagi lainnya selain upacara, tindak pelanggaran ringan, skor 3, sanksi kebijakan penanggung jawab guru kesiswaan, satpam dan guru kerja. Memperbolehkan izin membawa alat musik, seni atau alat olahraga milik pribadi ke sekolah, tetapi digunakan di luar waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh guru mata pelajaran atau pembimbing pembina. Tingkat pelanggaran ringan, skor 3, sanksi disita atau disimpan oleh guru mapel yang bersangkutan selama 1 bulan atau 3 bulan. Penanggung jawab guru mapel yang bersangkutan, satpam dan guru piket. Berada di luar kelas pada saat pergantian jam sebelum waktu istirahat. Tingkat pelanggaran ringan, skor 3, sanksi kebijakan guru piket, penanggung jawab satpam dan guru piket. Makan dan minum di kelas saat proses pembelajaran belajar mengajar berlangsung. Tindak pelanggaran ringan, skor 3, sanksi menghabiskan makanan atau minuman di depan kelas, menghafal atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran atau keagamaan. Penanggung jawaban guru mata pelajaran di kelas. Bapak, biar mau makan. Anda, artinya sedikit aja. Tinggal berapa? Ya 10 lagi. 10-an. Ya, sudah ya Pak? Oh. Memakai sweater atau jaket, tingkat pelanggaran ringan, skor 2, sanksi. Jaket atau sweater disita atau disimpan oleh guru kesiswaan selama 1 bulan, penanggung jawab guru kesiswaan, satpam, guru piket, wali kelas, guru BK atau pendamping. Memakai topi dan ikat pinggang bukan seragam sekolah, tingkat pelanggaran ringan, skor 3, sanksi disita dan tidak dikembalikan, penanggung jawab guru kesiswaan, satpam, guru piket, wali kelas, guru BK atau pendamping. Memakai sendal atau sepatu selain warna hitam kecuali hari Jumat, tingkat pelanggaran ringan, skor 3, sanksi disita atau disimpan selama 6 bulan, penanggung jawab guru kesiswaan, satpam, guru piket, wali kelas, guru BK atau pendamping. Memakai pakaian sholat, kopiah atau peci atau mukena di dalam kelas. Tindak pelanggaran ringan, skor 3, sanksi menghafalkan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan seperti surat-surat pendek, doa dan bacaan dalam sholat.
penanggung jawab guru piket dan guru mata pelajaran dalam kelas. Memakai, membawa atau menyimpan sandal masjid ke atau di dalam kelas. Tingkat pelanggaran ringan skor 3, sanksi menghafalkan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran atau keagamaan. Penanggung jawab guru piket atau guru mata pelajaran di kelas. Tidak memakai topi. Tingkat pelanggaran ringan skor 2, sanksi menghafal hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran atau keagamaan. Penanggung jawab kau kesiswaan guru piket wali kelas guru BK. Tidak memakai dasi. Tingkat pelanggaran ringan skor 2, sanksi menghafal hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran atau keagamaan. Penanggung jawab kau kesiswaan guru piket wali kelas guru BK. Baju seragam tidak dilengkapi atribut OSIS, bendera merah putih, nama peserta didik, dan nama kabupaten atau kota. Tingkat pelanggaran ringan skor 2, sanksi menghafal hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran atau keagamaan. Penanggung jawab kau kesiswaan guru piket wali kelas guru BK. Berkuku panjang. Tingkat pelanggaran ringan skor 2, dipotong di sekolah. Penanggung jawabnya guru piket. Memakai kacamata selain kacamata ukuran. Tingkat pelanggaran ringan skor 2, sanksi disita atau tidak dikembalikan. Penanggung jawab guru piket wali kelas. Membawa dan atau memakai aksesoris dalam bentuk apapun kecuali jam tangan dan anting khusus peserta didik putri. Tingkat pelanggaran ringan skor 2, sanksi disita atau tidak dikembalikan. Penanggung jawab guru piket satpam wali kelas dan semua guru. Berada di dalam ruang kelas sendiri atau kelas lain pada waktu istirahat. Tingkat pelanggaran ringan skor 2, sanksi kebijakan piket. Penanggung jawab satpam dan guru piket. Penutup. 1. Ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu dan belum ditetapkan dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian. 2. Ketentuan dalam tata tertib yang tidak sesuai akan disesuaikan kemudian. Saya pilih 13 Juli 2020, mengetahui kepala sekolah dan wakil kesiswaan. Nah, itulah materi kita tentang tata tertib sekolah SMP Terpadu Unggulan 2. Cukup sekian.